Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Putra Adiliza dari kelas SG6 dengan nomor WP 0189. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi dari tugas Sistem Informasi Manajemen yang disampaikan oleh saya sendiri, Afif Putra Adiliza, yang berkaitan dengan judul studi kasus sederhana kebocoran data di Rumah Sakit Medika dengan skenario serangan phishing di rumah sakit tersebut. Baiklah, tanpa basa-basi, mari kita lanjut ke pertama, yaitu daftar isi. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang setelah saya buat. Yang sini di bagian poin A, yaitu adalah analisis keamanan informasi dan kontrol dengan poin 1.A pelanggaran CIA Triad, 2.A ancaman dan kerentanan, 3.A rekomendasi kontrol, lalu selanjutnya adalah poin B, analisis etika dan tanggung jawab sosial, 1B, hak dan kewajiban privasi, 2.B, akuntabilitas. Oke, setelah itulah daftar isi yang dapat saya sampaikan, maka saya akan langsung lanjut ke bagian isi dari materi dari yang saya bikin. Yang pertama adalah 1.A, pelanggaran CI terakhir. Di sini sebagai karyawan atau staf-staf serta dokter dari rumah sakit, perlu bahwasanya diperhatikan kerahasiaan atau confidentiality terhadap bagaimana keamanan dan privasi di sebuah rumah sakit tersebut perlu dijaga. Dan di sini ada beberapa poin yang dilanggar oleh bagian tenaga kerja pada rumah sakit tersebut. Antara lain adalah pelanggaran data diagnosa dan NIK pasien yang bersifat rahasia berhasil dicuri dan dikirim ke pihak luar. Dampak dari hal tersebut adalah informasi sensitif pasien terekspos sehingga dapat berpotensi disalahgunakan dan melanggar privasi. Poin kedua adalah integrasi atau integrity. Pelanggaran malware melakukan enkripsi mengubah data di database tanpa otorisasi. Dampak dari hal tersebut adalah keaslian dan keakuratan data dipertanyakan bahkan setelah pulih. Poin ketiga, ketersediaan availability. Pelanggaran database terkunci tidak dapat diakses oleh tenaga medis. Dampak mengganggu layanan kesehatan, menghambat diagnosa dan perawatan pasien. Poin 2.A, ancaman dan kerentanan, ancaman eksternal, jenis social engineering, phishing email, dan malware, ransomware atau spyware. Pemicu dari hal tersebut adalah email palsu yang dirancang untuk menipu penerima, seperti bagian IT yang mengurus bagian-bagian teknologi yang ada di rumah sakit tersebut. Dengan kelalaian mereka, sehingga terjadilah kerentanan dan terjadilah terjadilah kebobolan data yang menyebabkan kerugian besar serta keterlambatan dan permasalahan dalam bagian pelayanan dan hal-hal lainnya. Jenis ancaman internalnya adalah ancaman yang tidak disengaja, unintentional insider threat. Penyebab tersebut adalah kelalaian staf karena kurangnya kesadaran pelatihan seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Di poin 3.A, rekomendasi kontrol tentang bagaimana atau hal yang disarankan kepada para orang luar untuk para pasien, untuk para tenaga kerja medis agar lebih baik mengatur dan menjaga keamanan-keamanan bersifat online di rumah sakit tersebut. Yang pertama adalah kontrol administratif, kebijakan atau prosedur. Rekomendasinya adalah implementasi program pelatihan keamanan informasi wajib dan berkala untuk semua karyawan, termasuk simulasi serangan phishing. Tujuan dari hal tersebut adalah meningkatkan kewaspadaan dan membangun budaya keamanan. Poin kedua adalah kontrol teknis, mekanisme teknologi. Rekomendasi dari hal tersebut adalah menerapkan sistem backup offline, air grab, dan terisolasi dari jaringan utama. Tujuan dari hal tersebut adalah memastikan data cadangan aman dan dapat dipulihkan jika serangan terjadi. Poin ketiga adalah kontrol fisik perlindungan aset. Rekomendasi dari hal tersebut adalah membatasi akses fisik ke ruang server dengan tujuan kontrol akses, kunci, kartu akses CCTV. Tujuan dari hal tersebut adalah mencegah akses tidak sah secara langsung ke perangkat keras kritis. Lanjut ke poin 1B, hak dan kewajiban privasi. Hak dari privasi pasien antara lain adalah setiap pasien memiliki hak fundamental untuk data medisnya dijaga dan tidak disebarluaskan kerahasiaannya. Insiden ini secara tidak langsung melanggar hal tersebut karena bahwa peretas tersebut dapat menggunakan data-data medis itu dengan hal yang tidak baik, sehingga data-data informasi yang bersifat sensitif dan rahasia yang ada dalam hal yang di retas tersebut dapat disebarluaskan dengan iming-iming sebagai ancaman ataupun blackmailing.
Dan poin kedua adalah kewajiban RS Medika sebagai tenaga kerja dan bagian pihak yang menyediakan layanan. RS memiliki kewajiban hukum sesuai undang-undang dan etika untuk melindungi data pasien yang telah didata. Kegagalan ini merupakan bentuk kelalaian dalam memenuhi tanggung jawab fidusianya kepada pasien. Dua, akuntabilitas. Pihak yang paling bertanggung jawab adalah manajemen RS Medika bagian seluruh pihaknya yang terkait. Argumen yang penting adalah kewajiban hukum dan moral. Tanggung jawab ultimatum ada di pundak manajemen untuk memastikan lingkungan yang aman, baik secara prosedur, teknis, dan sumber daya manusia. Akar dari permasalahan ini adalah kelalaian staf adalah gejala utama, bukan penyebab. Penyebab adalah kelalaian, kurangnya pengalaman, serta ketidakpandaian manajemen dalam menyediakan pelatihan yang memadai, menginvestasikan dana pada sistem keamanan yang robust, atau dengan kata lain yang mapan tapi kurang dapat memberikan user interface yang dapat dipahami oleh para pihak IT. Yang ketiga adalah membuat dan menegakkan kebijakan keamanan yang jelas. Prinsip turn from the top, budaya keamanan dimulai dari komitmen dan kepemimpinan manajemen puncak. Terima kasih. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dari materi yang telah saya rangkum dari tugas pertemuan ke-6 tentang studi kasus sederhana kebocoran data-data penting dan privasi dari pihak pasien dengan skenario serangan phishing di rumah sakit Medika. Terima kasih banyak bagi yang telah mendengarkan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kekurangan dan ketidaklengkapan yang saya bikin karena kesempurnaan hanya pada Tuhan itu sendiri. Sekian, terima kasih banyak. Saya Afif Putra Rizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.